yo, Sungho, yeah. Give me some beatboxing right here. I'm ready. Get down to this. So hard. Yeah. Yeah, I ain't ready for this one, man. So hard. Yeah. Yes, we're back. So hard. Yo. You know the name is it's Black. Hudut.id, gimana tadi? A+ semua? Gimana? Udah puas belum dengerin M-Black-nya? Gue yakin sih belum ya. Dan sebelum kita lanjutin nih, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama admin dari M-Black Indonesia. Halo malam. Iya, kenalin dong kalian berdua namanya siapa? Saya Sisi dari M-Black Indonesia. Saya Dwi dari M-Black Indonesia. Iya. Jadi mereka ini adalah admin dari Twitter M-Black Indonesia yang followernya udah 17.000 hampir 18.000. Hampir 18.000. Wow. Oke, gue mau nanya-nanya sedikit dong soal M-Black ya. Jadi M-Black ini adalah music boys live in absolute quality yang gue baca-baca katanya diproduseri oleh Rain sendiri. Gitu. Jadi pastinya Dreamers tahu lah ya kenapa M-Black ini bisa keren banget, soalnya mereka sendiri dilatih oleh Rain yang gue baca lagi nih katanya mereka latihan sampai 15 jam tanpa air. Iya, tanpa minum ya. Gitu. Dan single album pertama mereka adalah Just Black. Bisa nggak kamu ceritain Just Black ini tentang apa sih? Just Black ini single pertamanya M-Black itu ada 3 lagu. Mereka konsepnya itu Vampire Boys. Di sini mereka fokus pada tariannya mereka, koreografinya mereka. Jadi mereka ini di sini fokus tariannya mereka segimana daripada lagunya. Oh, oke. Tapi lama-lama kesini mereka ngubah jadi lagunya daripada koreografinya. Jadi mereka mulai fokus ke tariannya dulu ya? Ya, dulu awal-awalnya tariannya dulu daripada lagunya, sekarang lagunya baru tariannya. Terus kalau Dwi, Just Black ini ada terdiri dari berapa lagu ya? Ada 3 lagu. Yang track pertama tuh Oh Yeah, yang kedua tuh GOOD Love, yang ketiga itu My Dream. Oh Yeah yang tadi kita udah puterin ya buat Dreamers. Terus habis itu buat kalian sendiri ini udah berapa tahun sih fanbase kalian berdiri? Kalau buat forumnya kita udah ada dari sebelum mereka debut ya. Oh, jadi kalian mulainya bukan dari Twitter tapi dari forum? Ya, dari forum dulu. Oke. Itu di tahun 2009 bulan September. Kalau Twitternya baru November 2009. Oh, oke. Jadi udah lama juga ya. Ya, 3 tahun ya. Nah, terus habis itu admin kalian sendiri ada berapa? Kita ada 12 admin. 12 admin. Masing-masing bagi-bagi tugas, ada yang di Tumblr, ada yang di Twitter, WordPress sama From Spring. Jadi jadi kalau mereka tanya kita bakal langsung jawab sesuai tugas kita masing-masing. Wah, jadi jangkauannya luas banget ya M-Black Indonesia ini ya. Ya udah deh Dreamers, sebelum kita lanjutin ngobrolnya lebih asik lagi, langsung aja kita puterin My Dream by M-Black. Barusan nge-tweet di Twitternya Dreamers Radio ID kalau semua A+ dan semua Dreamers yang lagi dengerin gua bisa nge-request. Tapi dari jam 6 sampai jam 8, sekali lagi gue ingetin, cuma bisa nge-request lagunya M-Black. Seperti Dreamers yang tadi udah nge-request Run by M-Black, so this is it. Lantai 17 Twin Tower Plaza, this is Demas, ditemenin oleh admin-adminnya M-Black Indonesia. Ada Sisi dan Dwi di sini di Fanbase Zone. Jadi kita tadi udah kenalan ya, udah ngomongin apa itu M-Black dan single album M-Black juga. Berapa tahun fanbase kalian berdiri ya? Nah sekarang gue mau tanya nih ke Sisi sama Dwi masing-masing soal personil favorit kalian. Sengho. Apa tadi? Yang Sengho. Leadernya M-Black. Oke, kenapa kalian suka sama Sengho? Kenapa ya? Kayaknya dia nggak jaim. Iya. Gak bisa egyo. Egyo tuh yang lucu-lucu gitu ya. Itu aja sih kayaknya. Oh, oke. Jadi selain dari Egyo apa? Misalnya dia leadernya kan tadi ya? Iya. Jago main piano. Oh, jago main piano juga. Main piano. Dia ngedance juga bisa. Bisa merajut
Samrajut juga. Oh, oke, I see. Samrajut. Taekwondo, Hapkido, Judo juga bisa. Jadi sepertinya kalian tahu banyak ya soal M-Black ya. Ya iyalah ya, kalau nggak tahu banyak nggak mungkin jadi adminnya gitu ya. Nah, terus apa sih yang kalian suka dari M-Black sendiri sebagai satu grup? Sebagai satu grup ya, kalau buat gue sih mereka nih beda dari kalau mereka di atas stage lagi perform sama mereka udah selesai perform tuh mereka beda banget. Jadi kalau setelah perform tuh mereka dork banget, suka bercanda-canda, tapi kalau mereka lagi perform tuh pasti mereka karismanya keluar banget. Terus manly-nya ada banget. Terus mereka tuh orangnya nggak jaim. Itu yang paling gue suka sih. Jadi yang paling kalian suka itu nggak jaim ya, dan itu yang menurut kalian membuat mereka berbeda dari boyband lainnya gitu ya. Mungkin boyband lainnya ada yang menjual keegoannya kayak yang tadi lo bilang, tapi M-Black nggak menjual itu. Dan emang itu balik lagi ke tipe orang masing-masing ya. Gitu. Jadi M-Black ini lebih menjual ke karismatik mereka dan keperawakan pria-pria mereka gitu ya. Iya. Nah, soalnya mereka juga dipimpin langsung oleh Rain kayak yang tadi kita udah bahas gitu ya. Nah, jadi Dreamers pas tadi nih gue lihat di Twitter katanya M-Black Indonesia baru mencapai followers yang ke 18.000 ya. Iya. Iya, jadi gue ucapin dulu selamat buat M-Black Indonesia. Semoga makin banyak followersnya ya. Dan buat semua Dreamers dan A+ yang lagi dengerin gue, we'll be back after gue setelin Cry dari M-Black yang dari tadi udah rame banget di Twitter, katanya Kak request dong lagunya Cry gitu. Jadi langsung aja, this is Cry by M-Black. Hey, time is too slow for me, baby. Gak kerasa nih ya, kayaknya lama-lama gue bakal beneran jadi A+ nih kayaknya nih. Iya, yang admin di sini langsung yes gitu katanya. Iya, jadi gue mau nanya dong, admin M-Black Indonesia. M-Black Indonesia ini udah ngapain aja nih selama ini dari tahun 2009? Dari tahun 2009. Kalau buat project kita tahun 2010 tuh kita ada GOO di Love for Indonesia. Itu di situ M-Black Indonesia bergabung sama beberapa international fanbase buat nyumbang donasi gitu untuk korban bencana alam di Indonesia. Oh, oke. Wah, mulia banget ya kalian ya. Ya, ngomong-ngomong soal A+ International, katanya di Twitter ada nih A+ International yang lagi dengerin kita. Oh, iya. Ada dari mana aja ya? Vietnam. Oke, jadi we want to say hello to all the A+ International who are listening to us. Hello, yang wherever you are, like if you're in Vietnam, Thailand, Japan, wherever you are, stay tuned with us. We're gonna play you non-stop M-Black hits till 8 p.m. Jakarta time, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kegiatannya ya tadi ya. Jadi tadi udah ada donasi, terus ada apa lagi? Terus kemarin pas hari Minggu tanggal 15 kita rame-rame dari M-Black Indonesia itu bergabung ngadain flash mob di Senayan di Gelora Bung Karno. Waktu itu kan ceritanya di Korea itu lagi ada dari SDS, salah satu stasiun TV Korea itu ngadain kayak flash mob yang tajuknya tuh Hope, judulnya tuh Hope. Jadi dari semua A+ itu diundang untuk ngadain flash mob gitu. Nah, jadi nanti dari video-video yang terkumpul itu akan didonasikan gitu untuk korban-korban yang kelaparan gitu, ya, anak-anak yang kesusahan. Jadi kita juga dari Indonesia, dari M-Black Indonesia pada berpartisipasi. Kemarin sih ada sekitar 60 orang yang ikut berpartisipasi di flash mob Gelora Bung Karno kemarin. Oke, jadi kalian gimana ngurusin flash mobnya kemarin? Ngurusin flash mob lewat YouTube gitu, di post. Oh iya, nanti kebetulan deadline itu tanggal 20 April. Kita paling terakhir kirim videonya ke Jitun. Jadi nanti setelah tanggal 20 April mungkin videonya bakal kita publish. Oh, oke. Wah, seru banget ya. Nanti Dimas nonton ya. Apa gue ikutan? Mungkin lain kali kalau ada acara-acara gitu ya, kali gue bisa ikutan gitu ya. Terus ada apa lagi selain flash mob dan donation ya tadi ya? Terus kita sih mudah-mudahan nanti kan M-Black mau kesini tanggal 30 Juni. Jangan lupa ya beli tiket. Jangan beli di calon. Ya itu pastinya tuh ya. Jadi M-Black kan mungkin sebelumnya kalau ada waktu, kalau ini admin kita bisa sisihin waktu, kita mau bikin gathering mungkin akhir Mei atau awal Juni.
kemungkinan. I see. Nanti datang ya. Nah, cara datangnya tuh gimana Oh, tuh? mungkin nanti kita buka pendaftaran. Biasanya sih kalian kirim email, terus nanti kita bakal balas emailnya. Oh, emailnya di mblackindonesia@yahoo.com. mblackindonesia@yahoo.com. Oke, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya nih Dreamers setelah beberapa lagu yang ini. Tadi itu intro dari album mereka ya, Why, which is album dari Second single. second single albumnya dari M-Black. Gila Dreamers, lu dengerin intronya aja udah keren banget ya. Kayak bener nih lama-lama ya. Sisi sama Dwi gue jadi A+ nih lama-lama, bener-bener nih. Ya, dan gue denger nih katanya M-Black mau ngadain konser di sini. Nah, ceritain dong pengalaman kalian ngantri tiket. Ngantri kemarin atau beli online? Kita ada yang ngantri, ada yang online. Ada yang ngantri, ada yang online. Nah, kalian cerita dong ke Dreamers, gimana pengalaman kalian ngantri tiket dan perjuangan apa sih yang kalian lakuin demi M-Black gitu? Kemarin sih saya beli tiket di Panorama, di Panorama loketnya di Pluit Village. Itu aman, terkendali. Salut banget sama E+ yang bisa diatur. Gue bangga banget jadi E+. Bagus. Kalau gue kemarin datang ke Raja Kartis yang di Manggarai, di situ udah ada yang ngantri dari jam 4 subuh. Oh, dari 4 jam subuh. Dari jam 4 subuh udah ada yang ngantri. Kebetulan gue datang jam 7 siang, itu udah dapat nomor antrian berapa? Hampir 100 deh. Oh, hampir oke. nomor 100. Terus emang ramai banget, cuman ya bisa tertib lah, mereka bisa diatur, suruh ngantri gitu. Dan kemarin yang kabarnya penjualan tiketnya dari Emporium dipindah ya, disebar ya. Oh iya, Tadinya di Epicentrum bukan? Oh, di Epicentrum. Iya benar, di Epicentrum akhirnya dipisah untuk menjaga keamanan gitu ya, biar nggak terlalu nggak ramai. numpuk di satu tempat. Oke, nah itu tadi persiapan kalian untuk beli tiketnya. Sekarang persiapan kalian untuk nonton konsernya apa? Buat nonton konser, kita dari M-Black Indonesia bakalan ngasih bagi-bagi banner gratis buat E+ yang nanti nonton M-Black. Kita bakal ngasihnya random. Itu nanti secara gratis. Jadi nanti di venue pas kalian lagi ngantri nih, admin MBI bakal nyebar bagi-bagi banner, dan nanti banner itu bakal dibuat untuk project. Oh, Projectnya oke. apa nanti kita kasih taunya. Jadi masih rahasia Masih gitu ya, rahasia. coming soon. Alright. Jadi admin dari MBI akan ngebagiin poster-poster dan banner-banner ya. Kalau Banner. Oh, banner. Poster Oke. nanti kalau ada stoknya kita bagiin. Oh, oke. Yang pastinya A+ semua yang ada di Indonesia bisa siap-siap ya. Ya. Untuk kalau ada yang lihat admin MBI yang tadi kita udah post fotonya di Twitter kita. di Di post. post tadi. Katanya narsis banget ini. Nah, jadi kalau Dreamers ngelihat admin MBI yang tadi ada di foto, bisa langsung disamperin minta fotonya gitu ya. Minta bannernya. Jadi minta foto kan. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah lagu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana Dreamers. Kita masih akan ngebahas soal konsernya M-Black Indonesia, M-Black di Jakarta nanti. Hey girl, Want by M-Black. Ya, jadi kita sambungin aja nih ngomongin yang tadi ya. Kalau tadi admin di sini, Cici sama Dwi udah cerita soal persiapan kalian di konser ya. Oh, persiapan fanbase kalian di konser. Nah, gue mau tahu dong persiapan kalian sendiri sebagai perorangan. Persiapan apa kalian buat nonton konser M-Black di Jakarta? Kita mental harus siap. Oh iya, itu pasti dong ya. Ya. Buat dapetin posisi paling depan gitu ya. Iya, benar. Kalau dari nonton festival itu harus mental dijaga, fisik juga. Terus kalian siapin kado ya, karena nanti bakalan ada gift corner. Jadi M+ bisa ngasih kado buat member-member M-Black di sini. Oh, I see. Jadi kado apa nih yang udah Sisi siapin? Kado mungkin sesuai member masing-masing, kayak misalnya Rijun suka Pikachu, nanti dikasih boneka Pikachu gitu. Terus misalnya buat Cio suka jaket kulit, nanti misalnya kita kasih jaket kulit. Nah, gitu. kalau lu sendiri mau nyiapin apa? Buat siapa? Buat Sengho ya. Tapi nggak tahu sih, belum kepikiran mau apa. Oh, belum kepikiran. Karena dia banyak sukanya, jadi bingung sendiri mau kasih apa. Oh gitu. Yang pastinya dihargain lah ya. Ya, Gitu. maksudnya mereka tuh kalau
fans ngasih hadiah pasti dipakai lah. Apalagi Lee Jun tuh nggak pernah nolak. Dia nggak pernah beli barang-barang kayak topi, celana, baju, itu pasti hadiah dari fans semua. Sepatu juga. Makanya dia tuh selama ini kan selama udah 2 tahun selama debut ya, udah 3 tahun selama debut itu duitnya udah banyak ditabung terus. Dia nggak pernah beli baju, sepatu, itu semua supply dari sponsor, dari fans. Makanya kemarin sih ada teman kita kan dari Jepang, itu waktu ngasih hadiah sepatu dipakai sama Ijun, dibuletin di Twitter. Iya, jadi gue baca juga Lee Jun ini adalah salah satu personil yang paling hemat ya. Ya, paling hemat ya. Oke. Irin juga. Nah, kalau Dwi gimana? Persiapan apa? Kado apa? Dan buat siapa? Paling kalau kado mungkin kita mau patungan tadinya, soalnya kan apalagi Sungho itu demennya barangnya branded semua, Bo. Louis Vuitton lah apa. Aduh, mabok gua kalau beliin hadiah buat dia sendiri bisa bokeh. Jadi kayaknya dari MBI itu kemarin tuh mau patungan gitu, misalkan jadi nanti Sungho mau beli apa, Gio mau beli apa gitu. Jadinya kita belum ngomongin lagi dari MBI-nya. Mungkin nanti kita kalau misalkan udah fix, nanti pasti kita umumin kita mau beli apa, harganya apa. Nah, E plus donasi sama kita. Oke. Jadi ini udah bagus ya, daripada kalian beli sendiri, mendingan kalian langsung beli dari fanbase, dan pastinya akan lebih kelihatan gitu ya. Jadi mereka bakal ngeliat, oh ini dari fanbase-nya M Black Indonesia yang followersnya udah 18.000 itu ya. Oke, jadi gue mau denger dong Dreamers, ide kalian tentang kado ya buat M Black. Buat siapapun, mau buat Lee Jun, mau buat Sungho, siapapun itu, kalian tweet aja ke @dreamersradioid, dan juga bisa bantuin admin dari M Black Indonesia. Bisa langsung tweet ya ke M Black Indonesia, kasih tahu ide-ide kalian yang menarik buat kado-kado untuk M Black. Artinya masih di fanbase zone bareng gue Demas Ryan, dan masih ditemenin oleh admin dari M Black Indonesia. Kita masih mau ngomongin soal M Black lebih dalam lagi ya. Jadi dari tadi gue udah baca nih di Twitternya nih, katanya ada yang mau ngasih topi hip hop buat Sungho. Terus ada banyak sih yang mau ngasih topi hip hop buat Sungho. Terus ada yang lain juga katanya ada yang mau ngasih hatinya. Tapi dia bilang katanya gue mau dong ngasih hati gue buat M Black, tapi bingung bungkusnya pakai apa. Hati aja. Jangan dong ya, kasihan kalau hatinya dikasih. Terus habis itu ada juga yang mau ngasih jaket batik sama baju batik. Indonesia banget. Kreatif ya tapi ya. Yep. Kreatif banget ya. Nah, kita mau ngomongin lagi dong lebih dalam soal M Black. Nah, katanya admin Indonesia, admin M Black Indonesia pastinya dong ya tahu banget soal M Black. Ya, termasuk nih fakta-fakta tersembunyi. Fakta-fakta yang mungkin E plus lainnya belum tahu. Gitu. Apa aja tuh? Kalau buat Sungho mungkin dia dulu waktu zaman SMA dia dijulukin Devil sama adik kelasnya. Devil? Kenapa? Gara-gara dia jahat, suka ngebully orang? Mungkin dia suka ngebully kan ya. Dulu ya, tapi dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah jinak dia. Terus ada apa lagi? Terus kalau misalkan Gio itu main vokal. Dia tuh kalau misalkan dulu waktu masih SD itu kalau lagi berantem sama cicinya, sama kakaknya, itu dia tuh ini suka masuk ke kamar kakaknya terus pipis di kasur kakaknya karena dia benci sama kakaknya. Itulah keistimewaan si Gio itu. Iya, masih kecil ya. Terus habis itu? Kalau Lee Jun juga dia nakal juga sama kayak Gio nih. Jadi waktu dulu dia kecil dia suka mainin korek api punya ayahnya, sampai dia rumahnya kebakaran. Jadi mereka pindah rumah nih gara-gara si Lee Jun. Bandel-bandel ya M Black pas kecil ya. Terus ada apa lagi? Kalau Thunder tuh sekarang dia lagi sayang-sayangnya sama kucingnya dia. Kucing ya, dia suka banget sama kucing sampai dia manggil kucingnya itu anaknya dia. Namanya Dadong. Penyayang banget ya jadinya ya. Kalau Mir itu dulu waktu kecil juga pernah jual sapinya. Dia kan anak peternak. Jual sapinya buat ngedate sama pacarnya. Oh ya ampun. Wow, tapi itu patut dipuji ya. Jadi benar-benar Mir yang gara-gara cinta banget sama pacarnya, dia sampai ngejual sapinya gitu ya. Wow. Nah, tadi itu fun facts yang Dreamers bisa pakai nih untuk mikirin gue mau kasih apa ya buat M Black pas mereka datang ke konsernya ya. Jadi misalnya tadi mungkin ada yang bandel pas kecil kan ya, banyak ada 3 yang bandel pas kecil yang suka ngompolin kasur kakaknya kalau lagi berantem. Mungkin
A+ di Jakarta semua bisa pikirin tuh apa ya kado yang kira-kira berhubungan dan bisa jadi lucu gitu kalau buat dia ingat-ingat. Ya, Dreamers yang mau sengetop sama N-Black ada kesempatannya nih karena lo bisa ikutan Abang None Jakarta Barat 2012. Nah, pemilihan Abang None Jakarta Barat 2012 ini akan dimulai pendaftarannya pada tanggal 1 Maret 2012 sampai 27 April 2012. Jadi lu masih ada kesempatan nih, Dreamers. Finalnya itu akan diadakan di tanggal 25 April 2012. Persyaratannya gampang. Pria wanita di antara umur 18 sampai 25 tahun, minimal pendidikan yaitu SMU atau sederajat, dan punya KTP DKI Jakarta atau kartu mahasiswa juga boleh. Dan surat keterangan perusahaan di Jakarta juga boleh. Pendaftaran bisa lo lakuin online di www.apnonbarat.org atau juga bisa ambil form pendaftaran di Suku Dinas Pariwisata Jakarta Barat di kantor Wali Kota Jakarta Barat lantai 17 hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, Dreamers bisa langsung aja buka websitenya di www.apnonbarat.org atau follow Twitter mereka di @apnonbarat. Atau bisa juga langsung hubungi None Luna di 0812 1022 710 0812 102 2710. Jadi Dreamers tunggu apa lagi? Kalau mau sehits M-Black, langsung aja daftar Abang None Jakarta Barat. By M-Black. Belibet kan jadinya. Ya jadi Cry itu lagunya galau banget ya tadi ya gue denger ya. Artinya juga galau kayaknya. Artinya apa tuh? Ya cowok yang ditinggal ceweknya lah. Nah, Oke, jadi selain M-Black ini menunjukkan sosok kepriaannya ya, mereka juga bisa nunjukin sosok sensitifnya lewat lagu-lagunya mereka ya. Terus gue mau tanya dong buat Sisi sama Dwi, kegiatan M-Black yang baru-baru ini apa sih? Kegiatan M-Black yang baru-baru ini kemarin sih mereka baru aja selesaiin acara mereka, variety show mereka Hello Baby. Oh Hello Baby, jadi yang kalau nggak salah mereka ditaruh di satu rumah dan mereka harus ngurusin satu bayi gitu ya? 3 bayi mereka. 3 bayi? 3 balita. Wow, oke. Yang multikultur. Jadi dari berbagai etnik gitu ya? Iya, dari berbagai etnik. Oke, terus di akhir variety show mereka juga mereka ini M-Black sama 3 babies ini bikin musikal. Musical? Wow, jadi anak-anak balita ini diajarin nyanyi gitu sama mereka? Iya, sama acting juga. Oh, oke. Terus ada apa lagi selain Hello Baby? Terus rencananya setelah syuting Hello Baby nanti di bulan Mei itu adalah subunit. Jadi dari 5 anggota M-Black dia bikin yang namanya subunit itu hanya 2 anggota aja. Oh, I see. Si Gio sama Mir itu akan bentuk subunit di bulan Mei. Jadi semuanya siap-siap dukung Gio sama Mir. Terus berarti yang lainnya juga bikin subunit gitu ya? Yang lain belum tahu, belum ada rencananya, belum diumumin sih dari Jetunnya. Oh, oke. Terus ada apa lagi? Terus setelah subunit mereka bakal konser Asia Tour mereka dimulai bulan Juni akhir. Which is yang gue denger pertamanya tuh ada di Indonesia. Ya, jadi mereka belum pernah keluar dari Korea gitu ya? Iya, jadi mereka belum pernah konser di luar Korea. Walaupun mereka ke Jepang, itu mereka cuma showcase atau fan meeting. Oh. Mereka ke Thailand atau ke Singapura, mereka itu festival musik bareng sama artis lainnya. Belum pernah konser yang benar-benar solo sendiri di luar Korea, itu belum pernah. Baru di Korea sekali. Oh, jadi ini privilege banget buat semua A+ yang ada di Indonesia ya, karena ini adalah konser Asia pertama mereka di luar Korea. Terus Jakarta jadi first stop. Nah, terus ada apa lagi? Terus apa lagi ya? Kemungkinan sih abis konser kalau udah selesai mungkin mereka comeback kali dengan single atau album, kita belum tahu ya. Mudah-mudahan aja, siapin kita full force ntar begitu mereka comeback berarti kita beli dukung lagi digital sales, physical sales. Pastinya lah ya. Dan termasuk juga tadi katanya ada lagu Bibimbap ya. Bibimbap Song ini tentang apa ya? Itu yang Hello Baby musical. Oh, ini Hello Baby musical. Ya, dinyanyiin sama M-Black sama baby-babynya ini. Oh, jadi pastinya selain pria banget seperti yang tadi lu ceritain ya, M-Black kan kayaknya pria banget gitu. Jadi
di sini mereka menampilkan sisi kelucuan mereka juga Lucunya. gitu ya dari anak-anak kecilnya. Ya udah deh, langsung aja ya kita puterin buat Dreamers. 친구가 멸망한다고 했다. 하지만 우린 멸망하지 않고 태어날 것이야. 네, 우린 태양 준비됐어? 그럼 우리 한번 아빠들과 가볼까? 예, 렛츠 고! 무엇을 만들어요 맛있는 요리 불고기, 김치, 비빔밥. Yes 비빔밥 누구와 만들어요 맛있는 요리 비빔밥 위 엠블랙. Yes 엠블랙 김이 모락모락 뽀얀 밥을 짓고 콩나물 미나리 고사리를 삶았지 표고버섯 애호박 달달달 볶고 맛있는 고기와 전포묵도 넣었지 달달 고소한 참기름 비빔밥은 무엇을 섞어도 어울리지 섞어 맛있게 섞자 무슨 재료일까 맛있는 비빔밥 메이플 시럽, 에스카르고, 통에 누가 만들까요 맛있는 비빔밥 우리 집 최고 요리사 엠블랙. 김이 모락모락 뽀얀 밥을 짓고 고물고물 에스카르고도 삶았지 표고버섯 애호박 달달달 볶고 향긋향긋 향초 고에도 넣었지 새콤달콤 입안 가득 메이플 시럽. 비빔밥은 무엇을 섞어도 어울리지 마음에 꽃으로 피어나는 맛있고 든든한 엠블랙 비빔밥. 섞어 맛있게 섞자 여러분 하이라이트예요. 기다란 젓가락 두 숟가락 커다란 그릇 속에 들어가 있는 저리 마구마구 섞어버리는 재료들 남김없이 먹어버리자 씹어먹자 You dari M Black yang gue dengar katanya soundtracknya dari Beelzebub. Oh, Beelzebub. Itu sebuah anime ya? Iya. Anime yang gue sendiri baca komiknya sebenarnya. Kita malah enggak. Ibunya nonton juga dong. Oh gitu. Jadi gue justru suka banget sama komik itu dan gue baru tahu kalau M Black ini banyak bikin soundtrack ya, termasuk buat Lie to Me. Buat apa lagi The tadi? Scent of Woman, terus itu yang tadi Bang 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 yang diputer itu soundtracknya filmnya Rain. Oh, Native Blending. Oh, oke. Jadi mereka selain bikin musik di album, mereka juga bikin banyak soundtrack gitu ya. Dan gak kerasa nih Dreamers udah mau jam 8, yang artinya kita sebentar lagi harus berpisah. Iya. Ya admin di sini udah sedih-sedih banget ya. Tapi nggak apa-apa, katanya mereka mau foto-foto di studionya Dreamers habis ini. Mereka suka banget sama studionya ya. Di sini apalagi ada poster-poster di situ ya. Oh, iya. Nggak apa-apa. Jadi habis kalian berpisah sama Dreamers, kalian bisa foto-foto sepuasnya. Yeay. Nah, sebelum kalian berpisah, ada pesan-pesan apa buat Dreamers? Oh iya, thank you buat Dreamers Radio udah ngundang kita yang Black Indonesia untuk siaran di sini. Terus buat Dreamers sama E Plus jangan lupa terus request lagu Black ke Dreamers Radio supaya Black kita makin eksis. Dan yang belum follow Twitternya Dreamers Radio, follow Twitternya Dreamers Radio di @dreamersradioid. Asik. Terus dari sisi? Kita terus juga jangan lupa follow Twitter kita kalau yang belum follow @mblackindonesia. Pastinya dong ya. Terus and we would like to say thanks to our fellow International A+. Thanks for your support to us. See you soon. Oh, oke. Ya, itu titip-titip salam. Jadi buat International A+, see you soon in Jakarta June 30, oke? Terus buat admin-admin MBI, terus fighting. Iya. Semangat, suksesin terus konser Black di sini. Oh, iya. Jadi pastinya konsernya M Black di Jakarta nggak bakal sesukses yang sekarang tanpa bantuan-bantuan dari semua admin dan semua A+ yang ada di Indonesia maupun all the A+ international juga ya. So
thank you for all the A+ out there who are listening to us, whether you're outside of Jakarta, outside of Indonesia, or whether you're in Indonesia. We thank you so much ya. Jadi admin di sini, Sizi dan Dwi mau pamit dulu. Dan tadi itu pesan-pesan terakhirnya ya. Ya, maka kita dari Dreamers Radio juga berterima kasih buat kalian berdua udah datang ya, dan sering-sering dengerin Dreamers Radio ya. Dan pastinya kita bakal seringin puterin M-Black. Makasih. Oke, bye-bye dulu dong buat Dreamers semuanya. Alright, jadi mereka agak bingung tadi ya. But anyway, gue masih akan nemenin kalian sampai jam 8 nanti. Jadi tenang aja Dreamers, seperti janji gue, sampai jam 8 nanti masih akan terus diputerin non-stop M-Black hits. So here you go, I Belong to You.